Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian bahwa standar Tuhan dan dunia itu berbeda, saudara. Alkitab berkata di hadapan Tuhan manusia tadi dikatakan apa? Berharga, mulia, dan dikasihi. Sungguh luar biasa, mestinya manusia ini binasa oleh karena dosa. Tetapi oleh karena apa? Kasih Tuhan yang begitu besar, Alkitab katakan, sehingga Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Supaya barang siapa mau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi dunia menghargai seseorang itu berdasarkan apa, saudara? Hartanya, motornya bagaimana, mobilnya apa, mungkin gitu, rumahnya besar atau kecil, ya, ladangnya luasnya berapa, perusahaannya ada berapa, depositonya berapa banyak. Lah itu ukuran dunia. Jadi dunia itu menghargai berdasarkan apa? Harta. Menghargai berdasarkan apa lagi, saudara? Status sosialnya. Status sosial itu bagaimana pengetahuannya, pendidikannya apa, mungkin gitu ya. Pengalamannya apa, pergaulannya anak ini bagaimana. Nah itu ukuran dunia. Berdasarkan status sosial, berdasarkan apalagi karyanya. Karyanya itu berbicara apa? Kedudukan, jabatan, pangkat. Jadi pada dasarnya kalau kita mau renungkan fakta keberadaan manusia, memang sangat sulit untuk menghargai orang-orang yang ada di bawahnya, ya. Orang itu sulit untuk menghargai sopirnya. Orang itu sulit untuk menghargai apa? Pembantunya. Sampai pembantu aja dipanggil apa? Genduk. Nah, saudara bisa bayangkan. Padahal Alkitab berkata apa, saudara? Alkitab ini berkata bahwa kita, ya, manusia ini berharga, mulia, dan dikasihnya. Jadi itu sebabnya saya berdoa mulai hari ini, ya, kita harus menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus panggil namanya. Itu lebih sopan, itu lebih santun. Amin, saudara. Apalagi bagaimana sekarang standar Tuhan, ya, berdasarkan apa Tuhan itu menghargai seseorang? Tuhan itu menghargai seseorang berdasarkan rohnya. Jadi itu sebabnya saya sangat percaya saudara itu sangat dihargai oleh Tuhan. Sebab apa? Ada Roh Kudus yang ada tinggal diam di dalam pribadi saudara. Dan saya mau katakan setiap orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang ini mau mengaku Yesus, pasti di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Pasti. Jadi berdasarkan itulah Tuhan itu berkata, engkau berharga, engkau mulia, dan aku sangat mengasihi. Amin. Apalagi standar Tuhan apa? Menghargai seseorang itu berdasarkan apalagi? Imannya. Jadi itu sebabnya iman saudara dan saya harus bertumbuh. Melewati berbagai tantangan, pergumulan, kita harus bertumbuh iman kita ini tadi. Sebab apa? Yang dinilai Tuhan, ya, itu iman kita. Kita itu berharga atau tidak di hadapan Tuhan berdasarkan apa? Iman. Jadi itu sebabnya iman kita harus bertumbuh. Apalagi saudara, karakter. Karakter itu buah-buah roh. Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, karakter kita harus diubahkan. Saudara, semakin hari harus upgrade, harus menjadi bagus, saudara. Jangan sampai kita ini keluar masuk gereja, tapi karakter kita tidak ada perubahan, saudara. Harus berubah. Apalagi? Ya, berbicara tentang karunia, saya percaya setiap orang juga dipercayakan karunia oleh Tuhan, juga harus dikembangkan. Jadi Tuhan itu menghargai berdasarkan karunia juga, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dia katakan apa? Ingat saja saudara, pada waktu aku, ya,
pada waktu engkau dipanggil Tuhan, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang, tidak banyak orang yang bijak, tetapi yang bodoh dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Tetapi yang lemah pada waktu dipilih Allah mempermalukan orang yang kuat. Tetapi yang hina, yang tidak berarti, yang tidak terpandang, pada waktu dipilih Allah mampu meniadakan yang berarti. Wah, luar biasa. Mampu meniadakan yang berarti. Sungguh luar biasa, saudara. Jadi itu sebabnya kalau hari ini ya Alkitab berkata kita itu berharga, kita ini mulia, kita ini sangat dikasihi Tuhan. Yang artinya apa? Mulai hari ini kita jangan merusak diri kita sendiri. Itu saudara. Contoh, kalau kita dipercayakan HP itu mahal. Pasti HP yang mahal ini kita belikan saudara, alat pelindung, dibelikan casing yang baik, dipasang tempered glass supaya tidak terbaret. Betul enggak, saudara? Itu contoh, ya toh. Dan kalau HP itu mahal, enggak mungkin ditaruh di sembarang tempat. Pasti akan pegang terus. Sebab apa? Harganya mahal. Betul, saudara. Nah, sama hari ini berbicara saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang berharga, mulia, dan sangat dikasihi Tuhan. Apalagi saudara, kalau kita mengerti bahwa Tuhan berkata bahwa kita itu berharga, mulia, dan dikasihi, yang artinya mulai detik ini jangan sampai ada di dalam hati pikiran kita ini hal-hal yang negatif, saudara. Itu harus dibuang. Jangan sampai di dalam hati pikiran kita ini tadi dibangun ruang-ruang penjara. Jangan, saudara. Kita harus betul-betul hati pikiran kita itu hati pikiran yang baik, hati pikiran yang bersih. Apalagi saudara, bimbang, cemas, khawatir, takut, ragu, itu tidak boleh berlebihan. Memang berbicara tentang bimbang, cemas, khawatir, takut, dan ragu itu manusiawi. Siapapun kita, pasti kita mengalami. Tetapi kalau Tuhan berkata hari ini kita berharga, kita mulia, dan kita sangat dikasihnya, ya maka bimbang, cemas, khawatir, takut, ragu itu jangan sampai berlebihan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.